Ini dia koreografer. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustaz Beni Hartanto yang saya hormati, yang saya muliakan, ada Bapak dan Ibu-ibu anggota jamaah Multazam Kota tahun 2022 yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya, meskipun agak sedikit sulit ya tadi. Belgedes kalau kita Islam tapi jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini mulia. Dari mulai diturunkannya, dipilihnya para malaikat, rasul terbaik di waktu terbaik. Bagaimana kita bisa mengabaikan? Kita mulai yaitu membaca dari Al-Fatihah kan tadi sudah nih. Perlu diulang lagi nggak perkataannya? Perlu ya. Jadi maksudnya itu biar total gitu. Kita awal ini startnya dan sampai Kul A'udzu Binas ya, akhirnya tuh kira-kira kapan selesainya gitu ya. Kita nggak tahu juga gitu ya. Coba kita sekalian aja gitu ya, dari awal Al-Fatihah kita bacakan arti perkataannya dan secara keseluruhannya. Oke, mari kita baca bareng-bareng saja nih. Ya, dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ya, bismillahnya dengan nama Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, nanti tafsirnya nanti bisa. kalau perlu gitu ya. Kalau tapi kan kita insya Allah sudah sedikitnya sudah. Kemudian yang ayat kedua, ya bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pujian ya. Lillah bagi Allah, Rabbi Tuhan, Rabb Tuhan ya, Alamin itu alam semesta. Jadi maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus saya coba Maliki Yaumiddin. Malik penguasa, Yaumi hari, Ad-Din pembalasan. Jadi pemilik hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami mohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kami, as-sirat jalan, al-mustaqim lurus. Tunjukkanlah kami dan jalan yang lurus. Ya, ayat ketujuh,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat jalan, alladzi orang-orang yang an'amta diberi nikmat, 'alaihim kepadanya, kepada mereka ya. Ghairi bukan, al-maghdub orang yang dimurkai, 'alaihim kepadanya kepada mereka, walau dan tidak ad-dallin orang-orang yang sesat. Yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Demikian untuk Al-Fatihah. Mungkin kita lanjut ke Al-Baqarah, beri hanya 5 ayat aja ya. 5 ayat aja. Kalau kita gitu. Gitu. Jadi minimal 5 ayat, jadi sudah 7 ayat ya. Sudah tidak. Pertemuan yang benar. Oke, Mas Darwan, saya kira kalau terjemahan dicukupkan, yang penting tahu caranya ya, cara metode. Insya Allah kita akan di samping mendapatkan pahala yang tiap hurufnya itu, yaitu mendapatkan 10 kebaikan. Ya, kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Haji yang uji coba sebetulnya ya, diuji tapi ya berhasil enggak kan gitu katanya. Kemarin biasa. Ternyata alhamdulillah berjalan lancar ya, senang semuanya, bahagia karena bisa rukun awal sunnahnya dilaksanakan dan tidak ada penghalang insyaallah ya, sedikit pun yang mungkin ada juga tidak berarti gitu ya. Yang jelas kita lancar, senang dan puas ya untuk pelaksanaan dari itu. Nah sebelumnya kan kita sudah bimbingan selama 2 tahun gitu, yaitu tahun 2020, 19 dulu ya, 19 dan 20. Ternyata yang berangkatnya tahun 20 juga ya. Sebetulnya kita udah lama ini Pak, berjalannya gitu, pertama jadi kota gitu, dari pembimbingan sampai pasca haji pun kita sudah 2 tahun, 3 tahun jalan ya kan, 2024 ini 3 tahun jalan. Alhamdulillah, sebetulnya anggotanya cukup banyak juga lumayan ya. Kemarin terakhir di Bu siapa? Bu Minting itu Hayati juga lumayan banyak kan. Sekarang karena banyak acara, barengan acara, mantenan, liburan, apalagi ya, ada simpahan gitu ya. Jadi biasa yang di listnya hanya sekitar 11 orang yang bisa hadir pada pagi hari ini. Ini insya Allah untuk pertemuan yang datang juga bisa bertambah kembali ya untuk jumlahnya, dan tentu kita bertekad bulat ya, punya azam yang sangat kuat untuk senantiasa rutin istiqomah melaksanakan pengajian halaqah ya, pengajian kota Bojonegoro seterusnya, istiqomah sampai seterusnya. Sampai kapan? Ya sampai apa? Sampai akhir hayat atau sampai kiamat sugro, ya, kiamat sugro, kiamat kecil. Baik, sekalian, jadi itu komentarnya. Mari kita perhatikan, kita kaji untuk menanggapi inti yang disampaikan oleh Ustaz Benny Gatanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Haji mabrur rahimani wa rahimakumullah. Ingkang sepisan monggo sareng-sareng kula belaken
puji syukur dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih mentahaken dumateng kula panjenengan kawilujengan kamudahan sehat katakan iman Islam kula panjenengan istiqomah netepi dawuhipun Allah lan Rasulipun. Mugi-mugi Allah paring barokah lan ridhonipun. Shalawat dan salam tansah katetepno dumateng junjungan kula panjenengan sedaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarganipun, terus sederek kadang kerabatipun lan sedaya umatipun ingkang istiqomah netepi dawuh-dawuhipun ingkang nyoto-nyoto leres lan bener di dunia wal akhirah. Mugi-mugi pikantuk syafaat wonten ing yaumil akhir kanthi izin fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Haji mabrur rahiman wa rahimakumullah. Boten kraos niku sampun kali tahun nggih. Nah, kita sudah memulai masuk wilayah Jogja, Wonosari ya, Wonosari Jogja ya. Sudah kewajiban kita justru kelengkapan kesempurnaan rukun Islam yang kelima itu kita sudah masuk di Tahura ya, ini Taman Hutan Rakyat ya. Karena apa? Karena ini sudah turun, kita turun di Piungan. Kalau nggak dilaksanakan dari Patok ini, dari Patok turun ini pintu gerbang masuk Gunung Kidul itu tadi, ini Taman Hutan Rakyat. Pasti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dianggap belum sempurna Islam. Nah, ini penyambutan dari Gunung Kidul. Rumah mobil tidak Gunung Kidul Pendayani. Tapi kita punya. Ini wilayah ini, daerah ini dulu namanya Hargodumilah, kemudian sekarang disebut dengan Bukit Bintang. Ini kalau malam ini anak-anak banyak yang datang ke sini untuk melihat pemandangan kota Jogja dari atas. Antrian 30 tahun. Karena siang ini sepi, tapi kalau sudah malam itu ya penuh gitu. Padahal jelas rukun Islam itu karena mereka terpesona melihat pemandangan alam yang sangat-sangat indah. Batal sholatnya. Nah, di jalur ini jalurnya naik terus ya, kalau dari Piungan ke atas itu naik terus. Nah, sementara kami ini dari Patok ke Piungan lumayan turun. Tapi justru karena turun itulah maka kita perlu sangat-sangat berhati-hati. Beberapa waktu yang lalu tempat ini sempat longsor. Nah, ini sudah ditalut baru sebelah kanan. Sempat longsor dan jalan ini sempat ditutup. Jadi tolong dicatat nih ya. Sehingga akses untuk Gunung Kidul ini harus memutar lewat Klaten, satu-satunya jalan, atau lewat Delingo. Hanya kalau lewat Delingo jalannya cukup kecil. Ahli warisnya wajib menghajikan, menjadi wajib. Karena apa? Dia akan menjadi batal menjadi Islam. Nah, ini kita turun terus ini. Maka ada sekarang turun terus dan goyang terus ini. Apalagi sekarang haji itu reguler itu sampai 30-an tahun, yang plus sampai 7 tahun. Furoda saja yang sekarang berangkat sekarang haji. Gitu. Tapi nilainya ya bisa dipakai untuk 10 orang haji reguler. Gitu ya. Jadi sekarang furoda itu antara sekitar 300 sampai 400 juta. Iya, sampai 500 ya, sampai 500. Dan ini kalau sudah macet ini menakutkan ya, menakutkan driver-driver. Karena apa? Terutama kalau yang naik, ini naiknya naik terus, jadi tidak naik datar enggak. Ini naik terus walaupun jalannya berputar. Saya umurnya sekarang sudah 50 tahun. Kalau saya daftar, saya berangkat umur 80 tahun. Itu kalau masih. Kalau diwafatkan Allah bagaimana? Tidak ada masalah. Karena bagaimanapun juga regulasi jalur ini jalur yang cukup luas sebetulnya ya. Makanya ada yang luas sekali. Diberangkatkan. Karena memang disiapkan untuk orang-orang yang hendak menanjak itu tadi. Dari 7 tahun minta keringanan setelah terdaftar menjadi peserta haji, 5 tahun terdaftar boleh mengajukan untuk dimajukan. Jadi alasan ini sudah menjadi batal ketika orang ini berani.
Maka Haji Mabrur rahimahullah, saya sangat bisa memaklumi setiap orang memiliki kepentingan dan keperluan masing-masing. Sudah hampir sampai di bawah Bapak ini. Ibu masih juga rawan di situ. Ini pertanyaan besar. Kenapa kita relakan hadir di sisa-sisa waktu kita? Kira-kira apa, Bu? Kira-kira apa? Ibu kok pilih hadir di sini? Kan ada kegiatan lain yang lebih mungkin menggairahkan. Kenapa? Kenapa, Bu? Ya? Ya. Jadi gini, ini pilihan. Maka hidup ini pilihan. Kalau kita sudah tidak hidup, tidak ada pilihan. Panjenengan yang panjenengan bangun, yang dulu diimpi-impikan, dan setelah bekerja sekian puluh tahun sampai pensiun panjenengan bisa mewujudkan rumah itu, berapa lama panjenengan tinggal? Saya tanya, berapa lama panjenengan bisa tinggal di rumah? Nah, sudah sampailah kita di bawah. Ini sampai di jembatan dan beberapa saat lagi kita sudah sampai di Piungan ya. Ini macetnya seperti ini di lampu merah. Ini kalau ke kanan ke Prambanan, lurus ke kota Yogyakarta. Terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa untuk like, share, kemudian komen, kemudian jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, salam sehat, salam selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita agung-agungkan di dunia ini, tidak satu pun berani menemani kita. Pasangan kita, secinta kita dengan pasangan, tidak pernah kita mati besok menemani dalam kubur. Anak-anak kita yang kita banggakan, kemana-mana selalu membanggakan anak-anaknya, tidak pernah ada yang menemani kita dalam kubur. Ini artinya apa? Menunjukkan tidak semuanya di dunia ini akan kita bawa ke akhirat. Laras benar? Tidak semua apa yang kita miliki di dunia ini akan kita bawa di akhirat. Sebagaimana kita bepergian ke Spanyol misalnya. Ketika kita bepergian ke Spanyol, yang namanya rupiah tidak akan laku di sana. Laras benar? Yang akan kita persiapkan untuk ke Spanyol berarti uang Spanyol kalau kita mau pergi di sana. Artinya tidak secara otomatis apa yang kita miliki di dunia ini akan kita bawa sampai kampung akhirat. Terus bagaimana caranya? Nah ini bedanya. Saya akan berikan tips. Haji Mabrur harus bisa mempertahankan istiqomah ini sampai mati. Kalau panjenengan ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tidak setiap apa yang kita miliki di dunia ini otomatis menjadi bekal kita di akhirat. Mobil kita, tanah kita, rumah kita, anak-anak kita, tidak secara otomatis akan kita bawa sampai akhirat. Tidak sampai akhirat saja, di alam kubur saja tidak ada. Maka yang bisa kita bawa dan menjadikan bekal, dan itu hanya bisa cari itu ketika kita masih hidup, adalah zikrullah. Zikrullah. Bagaimana cara kita bisa dekat dengan Allah di sisa hidup kita ini, dan itu menjadi sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah di dalam Al-Quran banyak yang bisa mendekatkan kita kepada Allah itu banyak. Salah satunya adalah salat. Salat jaga itu. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesibuk apapun, dalam keadaan kita dalam keadaan tidak sadar pun, jangan pernah tinggalkan salat. Allah sampaikan di dalam surat Taha, surat ke-20 ayat 14. Allah sampaikan benar-benar ini kepada kita supaya kita paham ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang bisa membantu kamu, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kamu kecuali aku, kata Allah. Ini jelas Allah sampaikan itu. Innani
Anallahu la ilaha illa anna fa'budni li dzikri fa'aqimu sholata li dzikri. Kalau kamu ingin dekat denganku, salat. Jadi Allah sendiri sampaikan itu. Jadi bagaimana mungkin orang Islam tidak sholat? Konyol. Konyol. Dia termasuk orang-orang kafir, mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Boleh sekarang mulai berdoa. Jangan pernah nanti ketika kita mati meninggalkan sholat. Dan meninggalkan tanggungan sholat. Kita minta kepada Allah. Sholat jangan pernah ditinggalkan. Sakit apapun, sholat tak boleh ditinggal. Ini orang sakit, tak boleh tetap. Ya. Meskipun dengan cara-cara yang memang Allah ringankan. Orang sakit tentu saja berbeda dengan orang sehat. Orang sehat bisa berdiri sholat. Orang sakit belum tentu bisa berdiri. Duduk silahkan duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa isyarat disolatkan. Karena sudah tidak mampu lagi sholat. Jadi sholat yang pertama jangan pernah ditinggalkan. Kalau sudah tidak bisa ditinggalkan berarti kita harus taqarrub ilallah di waktu-waktu di mana Rasulullah SAW sampaikan. Islam itu agama yang luar biasa. Dan tidak ada agama lain yang sebagus dan sesempurna Islam. Baik saya. Sejak 15 tahun abad yang lalu, salat versinya Rasulullah masih kita lakukan persis sama dengan versinya Rasulullah SAW. Allah sampaikan perintah salat ini dalam Al-Quran. Syariatnya, aturannya ditetapkan. Tidak hanya ditetapkan, tapi diberikan contoh langsung konkret kepada Rasulullah. Ditunjuk sebagai contoh teladan bagaimana cara beribadah yang baik. Inilah Islam. Dan itu tidak ada pada agama lain. Kita berpuasa sebagaimana Rasulullah puasa 15 abad yang lalu, tidak ada perubahan. Sedikit pun tidak ada perubahan. Bahkan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk kita pun satu pun huruf tidak ada perubahan sejak diturunkannya lewat Nabi terbaik, melalui malaikat terbaik, di waktu terbaik, di bulan terbaik. Jadi sampai kuntum khairu ummah. Ada orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak aku terima kecuali agama Islam. Ini Allah sampaikan ini. Artinya apa? Jaga ini. Anak turun kita jangan ada yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam bukan siapa lagi. Bukan siapapun. Mendoakan tidak bisa. Kita mendoakan kepadanya juga tidak bisa. Dia kehilangan nasab, kehilangan perwalian, kehilangan warisan. Ini Islam tegas. Sejak Rasulullah 15 abad yang lalu, berarti 1500 tahun yang lalu, Rasulullah mendahului untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat Rasulullah persis sama sebagaimana kita laksanakan. Waktunya juga sama persis. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salat. Ada tidak sholatnya yang tidak seperti itu? Tidak ada, karena Islam adalah agama paling sempurna. Dan Allah sampaikan sendiri di akhir turunnya ayat di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan Islam itu saat itu tidak ada Islam Nusantara, Islam Bangladesh, Islam tidak ada. Dan semuanya sama begitu salat Allahu Akbar, tidak ada bahasa yang lain di sini. Dan Allah tidak terima salatnya dengan cara yang ini kesempurnaan Islam. Maka jangan ragu-ragu mengajarkan dan wariskan kepada anak turun kita kalau kita ingin mendapatkan syafaat-syafaat dari para orang-orang saleh terdahulu. Yang pertama adalah sholat, jaga itu. Ibu-ibu terutama, ibu-ibu itu cuma disandarkan pada 3 amalan, tidak dituntut macam-macam. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu cukup 3 amalan yang terbaik sampai diwafatkan. Jaga sholat, jangan sampai lalai dan tinggalkan. Sesibuk apapun, seberat apapun. Yang kedua, puasa Ramadan, jangan pernah ditinggal, ibu-ibu. Dan yang ketiga, yang paling berat dan banyak memasukkan para wanita ke neraka adalah taat kepada suami. Kalau ingin ibu-ibu dimuliakan nanti Allah, muliakan sekarang di dunia ini suami panjenengan. Jangan memuliakan suami orang lain. Ya. Surga panjenengan terletak di
Beda dengan bapak-bapak, surga bapak-bapak bukan di istrinya, tetapi melainkan di orang tua. Ketika anak-anak laki-laki yang sudah balik dan berkeluarga masih mendapati orang tuanya sepuh sampai dia tidak bisa apa-apa lagi, kalau panjenengan muliakan orang tua itu, panjenengan dapat surga, tidak usah kemana-mana. Anak laki-laki. Jadi tanggung jawabnya berbeda. Ibu-ibu, kemuliaan itu pada suami. Suami sampai senang kelihatan, senang melihat ibu datang, melihat pekerjaan ibu, senang. Panjenengan dapat barokah dari suami itu dan akan mendapatkan surga sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan nanti. Jadi para istri, surganya terletak pada suami, suami surganya terletak pada ibu bapaknya. Bagaimana dia memuliakan bapak ibunya, terutama di hari tua. Pak, orang tua saya itu sudah meninggal. Ya dimuliakan, tetap cara bagaimana memuliakan? Seringnya kita mendoakan untuk dia. Sesering apapun doa kita kepada orang tua, itulah cerminan anak yang soleh. Anak yang soleh bukan diukur dari lulusan pondok pesantren hafid Quran 30 juz. Nah, anak soleh diukur dari bagaimana seringnya dia mendoakan kepada orang tuanya. Anak jebolan pondok hafid 30 juz, sekolah di Al-Azhar, jadi ustaz, tapi jarang mendengar orang tuanya, jarang mendoakan orang tuanya. Ini bukan soleh, tapi toleh. Anak soleh disebutkan di situ. Waladun solehun yad'ulah. Bagaimana seringnya dia mendoakan orang tua. Sesering itu juga dia disandarkan kepada anak soleh. Keberhasilan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk anaknya bukan ditentukan bagaimana anak kita terkenal, anak kita jadi pejabat, gajinya besar, rumahnya banyak. Bukan. Orang tua yang sukses di dunia wal akhirah adalah bagaimana anak-anak kita menjaga sholat 5 waktunya dengan tertib, tidak pernah absen, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lalai, dan sekaligus mendoakan dan menjadi anak yang soleh. Ini orang tua yang sukses di dunia. Bagaimana B.J. Habibie menyesal di akhir tuanya, bagaimana mereka tidak membekali anak-anaknya untuk mendoakan. Ini sekelas Habibie, pintar, terkenal, dari pejabat, presiden, menyesal. Karena apa? Dia melupakan satu hal. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan. Ketika panjenengan sudah mendapatkan itu, panjenengan berhasil, sukses jadi orang tua. Anak kita belum waktunya adzan sudah ada di masjid, bahkan dia adzan itu sendiri. Anak kita yang selalu mengingatkan bapak ibunya, saudara-saudara untuk menjaga sholat, panjenengan sudah mendapatkan tiket investasi di surga. Karena panjenengan akan dikirim terus pahala anak soleh ini. Apapun yang dikerjakan anak soleh ini, panjenengan akan dapat investasi tanpa harus dikhususkan anak itu kepada bapak ibu. Maka jaga. Yang pertama, sholat. Ajarkan anak-anak kita jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau panjenengan sudah melihat anak-anak kita jalan sholat waktunya, sudah waktunya panjenengan jadi orang sukses. Sudah pasti panjenengan tidak akan pernah rugi mempunyai anak seperti itu. Jaga sholat dan seringnya dia menjaga doa untuk kita. Bekal akhir, sebaik bekal adalah sholat, sebaik-baik bekal yang kedua adalah zikrullah, adalah iqra'ul Quran. Jadi, saya akan sampaikan sedikit kemuliaan. Apapun yang berhubungan dengan Quran, ini semua dimuliakan dan dicatat sebagai terbaik. Coba lihat Pak. Quran ini dipilih oleh Allah untuk mengantarkan dari sekian banyak malaikat yang dipilih, ada malaikat terbaik. Tidak sembarangan Allah memilih. Jibril alaihissalam dipilih malaikat terbaik di antara para malaikat terbaik. Untuk apa? Menyampaikan kalamullah ini kepada orang terbaik.
nabi, rasul terbaik. Dipilih tuh. Quran disampaikan oleh malaikat terbaik, diberikan kepada rasul nabi terbaik di waktu terbaik. Bulan Ramadan, di waktu fajar, terbit fajar, maka kemudian dikatakan Lailatul Qadar. Dan yang menerima adalah rasul nabi terbaik, disampaikan untuk umat terbaik. Nah, ada umat lain yang sudah disebut, disampaikan kepada umat terbaik. Dan di situ ada catatan di situ. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang kalian itu terbaik. Siapa dia? Orang yang mengajarkan, mempelajari Al-Qur'an. Maka jangan pernah kita beragama Islam tapi jauh dari Al-Quran. Nonsen. Belgedes kalau kita Islam tapi jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini mulia. Dari mulai diturunkannya, dipilihnya para malaikat, rasul terbaik di waktu terbaik. Bagaimana kita bisa mengabaikan? Bagaimana kita bisa mengadakan? Bahkan kita baru ingat setahun sekali. Ramadan kita buka baru. Hiasi rumah-rumah megah cantik kalian dengan Iqra'ul Quran. Maka hadis Rasulullah SAW yang masyhur dan ini adalah sahih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah sahfi atili sahibi. Bacaan-bacaan Quran itu nanti ya'ti yaumil qiyamah, dia datang dia kepada siapa pelakunya. Untuk apa? Syafi atili sahibi. Dia akan menghijab, akan menjadi tameng perisai agar kita pelakunya tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Ini abadi selamanya, mulai dari sejak kita di alam kubur sampai yaumil qiyamah. Bahkan dia protes kepada Allah. Kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka ya Allah? Dulu dia selalu siang malam, petang, pagi dia baca sayur, hijab dia, cegah jangan sampai dia sampai ke neraka. Angkat dia ya Allah. Iqra'ul Quran, teman sejanji kita. Maka jangan pernah lupa bekal terbaik kedua setelah sholat adalah Iqra'ul Quran. Jangan biasakan kepada anak kita, keluarga kita untuk menjadi penghafal, pembaca Quran. Penghafal Quran itu bukan hafal 30 juz setelah itu tidak diamal. Tidak. Penghafal Quran itu yang punya niat diri menghafal Quran sampai mati. Berapapun hasil yang Allah akan terima, itu penghafal Quran. Jadi mulai sekarang Bu, jangan pernah bosan untuk menghafal Quran meskipun sudah tua. Berapapun ayatnya yang panjenengan hafal itu Allah yang akan catat. Tapi punya niat sekarang, mulai sampai diwafatkan, niatkan diri kita untuk menghafal Quran. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat niat kita untuk menghafal Quran. Dan untuk diamalkan. Kalau kita sudah hafal Bu, gunakan itu untuk sholat malam. Di mana kita sholat sendiri, tidak bersama imam. Kapanpun bisa kita berdiri berlama-lama dengan hafalan-hafalan Quran kita. Salat, Iqra'ul Quran. Termasuk haji, umrah, panjenengan. Ini menjadi bekal di akhirat nanti. Kelihatannya panjenengan mengeluarkan uang itu untuk apa? Uang ini orang yang matre, orang yang untuk apa? Haji itu misalnya cuma untel-untelan, neng ngomong uwer-uweran, apa-apa antri, ngono kok larang. Bisa disamakan seperti itu. Tapi apa pernah ada Bu panjenengan dalam sejarah begitu haji dia miskin, dimiskinkan Allah kemudian mati? Yang ada sebaliknya, dia pengen lagi ke sana. Artinya apa? Allah tidak akan pernah memfakirkan siapapun yang pergi haji dan umrah lillahi ta'ala. Yang ada ingin kembali ke sana. Umrah satu dengan umrah yang lain adalah kafar. Haji adalah surga ketika kita bisa mempertahankan. Tapi itu ketika kita habis Arafah itu kemudian kita diwafatkan. Nah ini ibu bapak rumah pun yang surga.
dikembalikan ke tanah air untuk apa? Memperbanyak amal ibadah kita. Belum layak itu. Kalau panjenengan diwafatkan sudah jelas, panjenengan dapat surga langsung otomatis. Allah janjikan itu. Tapi karena panjenengan ingin kembali, ingin bertemu dengan keluarga, berarti ruwahun. Nih, terus nih, belum bangun. Artinya apa? Kita yang membangunkan diri di hadapan Allah. Besok kita wafat dalam keadaan sebaik-baik amal yang kita lakukan. Kita wafat dalam sedang membaca Quran. Kita wafat dalam keadaan sujud. Kita wafat dalam keadaan zikrullah. Kita wafat dalam keadaan semua kewajiban dalam syariat ini sudah kita lakukan. Ini yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Warzuqhu taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di sujud terakhir kita minta ini. Jadi husnul khatimah itu tidak bisa sembarangan dilakukan dan setiap orang dapat. Tidak. Kita minta kepada Allah, ya Allah, besok kalau aku mati, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir penghujung kita, kalimat yang terakhir keluar, la ilaha illallah. Dah aja. Allah janjikan surga itu bagi mereka yang bisa mencapai. Dan ini mustahil akan bisa didapatkan kalau tidak terbiasa kita melakukan. Coba, panjenengan sudah ada degradasi amal ibadah ketika panjenengan hidup di tanah halal. Ketika haram dulu, belum ada bu, panjenengan sudah haram. Sudah ada di haram itu, di pasir-pasir itu belum ada itu panjenengan sudah betul-betul itu. Coba sekarang, ada meneh, burung rampung gaweannya wis ada meneh. Itu kalau di tanah halal, ya beda. Atmosfernya berbeda, sangat berbeda. Di sana semua orang tinggalkan kesibukan jual beli, tinggalkan. Begitu adzan semuanya sholat. Nih, terus ya, karena atmosfernya terbentuk. Coba di sini, gak terbentuk. Islam ke, sholat boten kata. Kalau kita ingin menjaga kebabruran kita mulai dari diri kita. Sampaikan ini pada anak dan keluarga kita. Dan jaga itu semua. Salat, bacaan Quran. Nah, kita baca ya, bareng-bareng. Habis subuh kita agendakan baca Quran. Satu rukuk ya, atau satu ayat. Sambil koreksi murajaah. Oh, nah, belum ini kurang panjang, ini terlalu panjang. Wakuf di sini, jangan di situ. Inilah rumah-rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya akan turun para malaikat untuk mencatat dan mencatatkan bersama orang-orang yang tergabung di rumah-rumah. Yang berikutnya zikrullah adalah doa. Doa ini ciri luar biasa. Ya. Jadi doa ini adalah bukan satu hal yang sepele, tapi doa ini adalah suatu ciri yang membedakan kaum muslimin dengan kaum yang lain. Perbanyak doa. Semakin panjang berbanyak doa berarti panjenengan merasa butuh Allah. Semakin panjenengan merasa butuh berarti panjenengan ingin sekali tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu, bukan kepada Allah. Ya? Laras benar Bu? Nah, sekarang saya ingin berbagi. Ketika kita sudah mengagendakan di rumah kita baca Al-Quran, di antara kita ada tidak yang belum bisa baca? Ada Pak, ajari sampai bisa. Panjenengan mengajari Al-Quran berarti panjenengan punya potensi investasi yang luar biasa ke surga. Sudah saya sampaikan, khairukum, sebaik-baik dari kalian man ta'allama Al-Quran 'allamahu. Siapa yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu sampai bisa. Tidak usah minta bayaran. Allah kontan akan bayar. Nanti disuruh. Soleh. Beramal soleh itu berarti muamalah. Ada zakat, ada infak, ada sedekah pada siapapun yang kita membantu orang, meringankan beban orang. Ini termasuk bagian dari amal-amal kebaikan yang nanti akan kita bawa jelas-jelas di akhirat, dan itu sebaik-baiknya. Usikum wa nasbidakullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian yang telah disampaikan. Beliau bicara tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga agar haji kita tetap mabrur.
tadi sudah disampaikan panjang lebar. Kiat-kiatnya yang pertama adalah yaitu kita senantiasa menjaga sholat ya, dengan zikir itu wujud daripada zikir adalah sholat ya. Kemudian dilanjutkan dengan Iqra'ul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Mari kita mencintai Al-Quran ya, dengan cara membacanya dan memahaminya, mengamalkannya, dan sekaligus untuk mengajarkannya. Jadi sudah disampaikan, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama wa 'allama. Kemudian dilanjutkan dengan doa, tadi doa-doa yang kita bisa lantunkan, ya kita bisa sampaikan kepada Allah SWT agar tetap kita untuk menjaga kemabruran, yaitu dengan cara doa misalnya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala fa'adik. Hai jiwa atau hati yang berbolak-balik, tetapkanlah hatiku yaitu dengan agamamu dan juga dengan ketaatan. Juga doa kita minta untuk meninggal dalam husnul khotimah. Allahumma tahmin lana bi husnul khotimah wa la tahtim alaina su'il khotimah. Jadi kita minta kepada Allah untuk senantiasa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yaitu penutupan atau akhir hayat kita yang baik, dan juga dihindarkan ya dari mati dalam keadaan su'il khotimah, yaitu buruk, akhir dalam keadaan buruk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa beramal soleh. Monggo, beramal soleh yang lainnya, zakat, puasa, haji, sedekah, ya sedekah, karena sedekah zariyah itu juga merupakan amal yang senantiasa akan tidak terputus, akan senantiasa mengalir. Ya, jadi ada tiga hal, ada tiga amalan yang itu apabila kita meninggal dunia, amalan itu akan tetap terus mengalir. Itu yang pertama adalah sedekah zariyah, ya, kemudian anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, dan juga yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sebarkan, kita tularkan kepada orang lain, dan orang lain ikut atau mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Insya Allah tadi sudah tercakup ya. Apabila kita melaksanakan hal tersebut, kita tidak akan pernah menyesal nanti di akhirat kelak. Namun sebaliknya, apabila kita tidak mengamalkan hal tersebut, maka nanti kita akan menyesal di akhirat. Alhamdulillah, subhanallah. Misalnya, saya kira itu inti sari yang tadi disampaikan. Barangkali mungkin perlu ada klarifikasi atau mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan. Ya, ibu-ibu ini kadung kon foto, dijak foto iki senenge ram. Tuh siap-siap kabeh.